المرسلين وعليك منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الآمين لنا كل مشاهد أرضنا مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومولينا محمد بن أحمد حمد ومشايخنا من كل حسن الدنيا وشكرا لكم سيدنا رسول الله وكل عظيم رحمة الله كما يقول ما شاء الله ويعيد للبركة وصلاة الله وعوده ما نفع به في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روم عليكم الكتاب في أفضل المسلم كتاب المسلم نظر الكتاب وشاء الله وأيضا وجابه وأسراره وأنواره وعوضه ونفعنا بعلوم في الدار آمين فالذي الله يكتب علينا فتوها العالمين ويفهمنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nahjul Istiqamah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis bulanan kita di rumah kediaman almarhum Haji Ahbab Ahmad. Ya, mudah-mudahan kediaman yang kita senantiasa jadikan sebagai tempat menuntut ilmu ini Allah turunkan berkah dan rahmat. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang ada di dalam tempat ini juga mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita masih akan membicarakan tentang berkaitan perkara murtad ya. Halaman pemasaran tentang akibat murtad, betul ya? Halaman berapa itu? 31 ya. Coba akibat murtad ya? Ataupun tentang hukum murtad itu dulu. Tentang hukum murtad. Belum. Terakhir itu atasnya hukum murtad itu yang poin nomor 10. Oke, sekarang tentang hukum murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Faslun fi ahkamil murtad. Pasal tentang hukum murtad. Yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ila al-islami bin nutqi bisyahadataini wal iqla'u amma waqa'at bihi riddah. Kewajiban orang yang pernah murtad ialah kembali bertaubat ketika itu juga kepada keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mencabut atau meninggalkan hal yang mengakibatkan kemurtadannya. Ini yang pertama, kalau orang murtad, jatuh kepada murtad dengan sebab-sebab yang kita sudah sebutkan sebelumnya itu, ya. Maka kalau dia melakukan hal-hal tersebut, maka dia murtad, maka dia wajib kembali ke dalam Islam ataupun kembali ke dalam keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka otomatis dia kembali masuk ke dalam agama Islam. Lalu kalau misalkan orang itu melakukan perkara yang dianggap murtad, seperti yang kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian dia sholat,
Perlu nggak dia ucap lagi 2 kalimat syahadat? Nggak usah. Kenapa? Karena dalam sholat itu juga ada 2 kalimat syahadat. Dalam tasyahud akhir itu menjadi suatu kewajiban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu baru kita baca selawat kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, itu yang pertama. Orang kalau jatuh ke dalam perkara murtad, maka dia harus segera kembali ke dalam agamanya. Tapi biasanya kalau orang jatuh ke dalam murtad, biasanya ogah langsung buru-buru ya. Dia memang memutuskan sudah murtad, maka dia biasanya akan terus dalam kemurtadannya sampai pada satu tahap dia ini ingin kembali kepada agamanya. Nah, ingat ya, kalau orang sudah kembali pernah murtad, kemudian dalam tempo dia murtad itu, maka apapun yang pernah ditinggalkan dari kewajiban-kewajibannya, maka itu wajib dibayarkan, wajib diqadha. Ya, itu jadi hutang. Oke, kecuali kalau dia murtad, kecuali kalau dia kafir asli. Dari lahir dia sudah jadi kafir, maka itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha apapun kewajiban itu. Kalau dia muslim kemudian dia murtad, nah selama dalam tempo murtad itu, maka dia wajib mengqadha apa saja yang pernah ditinggalkan dari kewajiban-kewajibannya. Kalau sholat, dia pernah ninggalin sholat, dia wajib qadha. Puasa, dia pernah ninggalin puasa, wajib qadha. Semuanya yang wajib-wajib. Gak banyak dong, misalnya kalau murtadnya 10 tahun, 20 tahun, iya betul. Itu cara pertaubatan kita karena kita telah meninggalkan kewajiban-kewajiban itu dengan sebab kemurtadan kita. Ya. Kemudian wajibu alaihi an-nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala an la ya'uda li mithlihi wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah fa in lam yatub wajabat istitabatuhu wa la yuqbalu minhu illa al-islam aw bil qatl. Berikutnya, akibat berikutnya. Berkewajiban pula merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bertekad tidak akan mengulangi perbuatan semacam itu dan mengqadha'i amal kewajiban syara' yang tidak dikerjakannya seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya pada waktu itu juga. Kalau ia tidak segera taubat, wajib disuruh bertaubat dan kebaikan dari orang murtad tidak akan diterima kecuali setelah kembali memeluk Islam atau dibunuh, mati atau dibunuh oleh imam atau pemerintah bila tidak masuk Islam lagi. Jadi ini berkaitan dengan hukum orang yang murtad. Tadi saya sudah sentuh. Kalau misalkan dia meninggalkan kewajiban, dia wajib untuk mengqadhanya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak akan diterima Allah. Kenapa? Karena Islam itu adalah password. Islam itu adalah kunci untuk kita mendapatkan pahala atau reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak mempunyai password itu, dia nggak akan dapat pahala. Walaupun kebaikannya banyak, walaupun kebaikannya dirasakan oleh orang, nggak dapat dia pahalanya. Ya. Selama dalam tempo murtad. Dan jamaah sekalian, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman ini bagaimana? Hadirin, dalam beberapa kitab disebutkan Allah itu maha adil. Kalau misalkan orang tersebut tidak muslim atau kafir, ya, dia melakukan kebaikan, maka kebaikannya bagaimana? Allah akan balas nggak? Balas. Di mana balasannya? Di dunia. Balasannya di dunia. Allah tidak akan pernah tidak memberikan balasan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Bagi orang kafir, apa bentuknya? Orang kafir itu bentuknya banyak sekali. Di antaranya mungkin kesehatan, mungkin kelapangan rezeki, kemungkinan dia ini susah, jauh daripada musibah. Itu ketika dirasakan oleh orang kafir, bukan berarti Allah sayang dengan dia, enggak. Barangkali ada kebaikan dia yang Allah ingin segerakan di dunia ini, sehingga nanti ketika mati enggak ada kebaikan yang harus dibayarkan lagi sama Allah pada orang tersebut. Itu termasuk waktu dia meninggal, Allah tidak akan memberatkan siksaan ketika dia sedang dicabut nyawanya, digampangin.
Ada yang seperti itu. Itu maksudnya bagaimana? Allah ingin balas semuanya itu sehingga tidak ada sesuatu yang tertinggal dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Makanya kalau kita lihat ada orang kaya, duitnya banyak, hidupnya mewah, semuanya dia bisa beli, kemana-mana dia nyampe gitu ya. Akhirnya giliran kita yang susah nih kayaknya sumpah banget hidupnya. Nah, adik udah capek-capek dapat 200.000 doang, mau motor rusak lagi. Iya, mana kena tilang etle lagi. Rajin sholat banget, sholat udah rajin banget itu. Ya Allah, saya udah rajin sholat kok banyak banget nih itunya, dendanya. Bilang orang-orang yang kayak yang kafir tuh duitnya banyak. Bos-bos kita nih, bosnya Bang Ari kaya banget itu. Ya. Kenapa orang kaya yang kafir duitnya banyak, enak hidupnya? Jangan ngiri. Kadang-kadang itu cara Allah membalas kebaikan dia di dunia ini. Gitu, ya. Bagi orang-orang yang beriman, kadang-kala ada dosa yang dia lakukan. Allah bikin hidupnya jadi susah, jadi sumpah, sakit, ya. Pokoknya bikin dia gelisah, gak nyaman lah gitu. Nah, itu jangan kita merasa Allah tidak adil kepada kita, enggak. Barangkali itulah cara Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga nanti ketika kita dicabut sama Allah nyawa kita, Allah enggak lagi nyisain dosa yang ada pada diri kita. Habisin, Allah habis. Bahkan kadang-kadang kita lihat orang matinya, orang Islam matinya kayak susah gitu. Gitu. Kayak orang disiksa banget gitu waktu matinya. Itu cara terakhir Allah ingin menghabiskan seluruh dosa-dosanya, sehingga ketika nanti menghadap Allah dia gak bawa dosa lagi gitu. Ada orang kafir yang matinya enak banget, matinya nyantai gitu ya, tahu-tahu mati. Nah, jangan ngiri. Kadang-kadang itulah cara Allah membalas kebaikan. Karena setiap kebaikan itu pasti dibalas, ya, pasti dibalas sama Allah. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau kita buat baik, Allah balas baik. Allah kita buat buruk, Allah balas buruk. Itu berlaku semuanya. Orang kafir, orang muslim akan ada balasannya. Tapi kita orang mukmin, balasannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga kita dapat balasan. Ya. Baik, yang sekalian, itu berkaitan dengan pembalasan bagi orang yang telah meninggalkan agamanya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan dia ini tidak segera kembali ke agamanya, dia disuruh taubat atau disuruh masuk Islam lagi, ya, disuruh taubat, disuruh masuk Islam lagi. Kalau dia nggak mau, maka dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang bunuh adalah pemerintah, ya, istitabah. Kenapa disuruh dibunuh ataupun disuruh dihilangkan nyawanya orang seperti ini? Kenapa? Supaya orang ini tidak terus-menerus hidup dalam keadaan berdosa. Lebih baik dia dibunuh, meninggal, selesai, daripada dia tidak dia misalkan dia murtad, kemudian dia tidak disuruh tobat, dia nggak mau, nanti akan memudaratkan kepada orang yang lainnya, gitu ya. Dia akan jadi benalu dalam Islam sehingga bisa merusak agama Islam itu sendiri. Maka secara hukum orang yang disuruh tobat nggak mau juga dia masuk Islam lagi, maka disuruh dibunuh. Tapi bukan orang, ya, bukan orang-orang biasa. Orang yang berhak membunuh adalah pemerintah yang sah. Ya, tapi saya kira di dunia ini belum pernah ada orang yang dibunuh gara-gara murtad, nggak ada. Hatta di negara Muslim yang hukumnya pakai hukum Islam itu belum ada lagi, belum ada. Kalau yang dibunuh gara-gara kisos itu banyak, ya, yang dipotong tangan gara-gara mencuri itu banyak. Tapi kalau yang dibunuh gara-gara dia murtad itu belum ada, saya kira. Tapi secara hukum seperti itu. Nah, jamaah sekalian, dari mana hukum ini diambil? Kesimpulan hukum ini diambil dari apa yang terjadi pada setelah Nabi SAW wafat. Waktu itu banyak yang murtad, Pak. Banyak yang murtad. Apalagi mereka-mereka yang terpengaruh sama Nabi palsu, namanya Musailimah atau Musailamah. Ya, maka kemudian orang-orang ini banyak yang murtad, meninggalkan agamanya, nggak mau bayar zakat, ya, nggak mau bayar zakat. Kemudian diperangi oleh siapa? Oleh
Abu Bakar. Sebelumnya sudah diminta untuk mereka bertaubat.